Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna ala syukri ni'amik wa kama qad an'amta alaina biha fazidna minha innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pembimbing, para guru yang telah dengan jerih payah beliau-beliau untuk mendidik, rela mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umat dalam bentuk khusus. Umat Nabi Muhammad banyak, akan tapi ada umat khusus, yaitu kalian, wahai anak-anakku yang tercinta. Kalian umat khusus. Sampai baginda Nabi menggelari kalian dengan gelar wasiyatu Rasulillah. Dalam satu hadis disebutkan, idza ja'akum qaumun yatlubuna ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah. Jika datang sekelompok kaum kepada kalian untuk menuntut ilmu, sambut mereka. Marhaban marhaban. Selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Kalian wahai anak-anakku adalah wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pertemuan singkat ini kalian akan Buya ajak merenung sejenak. Sayangku, merenung bahwa kalian dalam nikmat agung dari Allah. Di saat kalian bukan sekedar dipilih sebagai umat Nabi Muhammad, tapi lebih khusus lagi, kalian disebut sebagai wasiatnya Rasulullah. Apa wasiatnya Rasulullah? Wasiatnya Rasulullah artinya baginda Nabi berpesan kepada siapapun manusia, kalau pengen mulia, hendaknya punya urusan dengan kalian, mengurusi kalian. Wa kanuhum, dalam hadis kelanjutan hadis, wa kanuhum, perhatikan mereka. Orang kaya di sana kalau pengen sukses harus punya andil dalam mendidik kalian. Orang pinter, pokoknya apapun bentuknya, kalau ingin berjaya mulia, hendaknya harus punya urusan dengan kalian, sambung dengan kalian. Orang di luar sana menjadi mulia karena siapa, sayang? Karena penuntut ilmu, karena santri. Mereka bangga di akhirat nanti. Di dunia kadang belum terlalu terasa, sayang. Di dunia belum terlalu terasa, kadang-kadang membantu mereka dengan uangnya, termasuk ada orang tua kalian yang berderma. Itu di dunia belum terlalu terasa. Baru nanti di akhirat mereka atau beliau-beliau akan merasakan bahwasanya itu luar biasa dahsyat. Mereka bangga. Lalu bagaimana kalian? Kalian menjadi sebab mereka bahagia. Kalian bersebab mereka mulia. Jadi penuntut ilmu ini orang istimewa. Maka hendaknya kalian syukuri. Menjadi santri, kalian syukuri. Nah, siapapun yang menyadari makna yang sangat agung ini, maka dia akan menemukan ketentraman di dalam hatinya. Maka anak-anakku tercinta, sayang, kalau tiba-tiba di dalam diri kalian ada kegelisahan, itu ada gelisah dua model. Gelisah, rindu, kangen kepada orang tua, wajar. Kangen sama ibundanya, kangen sama orang tuanya, wajar. Akan tapi ada gelisah yang kedua, karena ingin berontak, keluar dari tempat yang mulia. Itulah bisikan syaitan. Orang mondok biarpun bertahun-tahun, Buya mondok belasan tahun, tapi tetap kalau telepon nangis. Itu wajar. Tapi kalau untuk keluar dari pondok nggak bisa. Karena tempat mulia. Jadi kalau kalian mau pulang, ya ingat, kali giliran liburan mau pulang semalam nggak bisa tidur ya. Waduh, nyiapin barang-barangnya nggak bisa tidur. Itu pecinta, bangga. Karena menunjukkan kalau kalian punya cinta kepada orang tua kalian. Tapi kalau untuk keluar dari pondok, tidak. Ya, ini iman.
Maka nanti sayang, kalau ada di antara kalian yang punya kegelisahan, kok tidak betah di pondok, nggak kerasan di pondok, maka banyak membaca istighfar, khawatir kita tidak disayang oleh Allah. Ya, semuanya obatnya istighfar. Meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni, astagfirullahaladzim, ya Allah aku minta ampun kepadamu ya Allah. Lalu ngadu, ya Allah kenapa hatiku kok belum tenang ya Allah. Nanti tiba-tiba Allah berikan ketentraman di hati kalian. Itulah iman. Bangga tinggal di tempat yang mulia, bangga menjadi wasiatnya Rasulullah. Ada orang bermacam-macam loh sayang masuk pondok ke sini, pondok ini. Ada memang dari kemauan dirinya sendiri. Beruntung. Karena dia punya kemauan. Ada kemauan orang tua sampai ke tempat ini terpaksa. Ada sayang. Terpaksa orang tua mengatakan kamu mondok ya, dari mondok ya, mondok ya, mondok ya. Kemauan orang tua, sang anak terpaksa. Tapi dia termasuk beruntung biarpun orang tuanya yang menyuruh, kenapa? Pun pada akhirnya bisa masuk pondok. Padahal dia tidak punya keinginan. Aneh sekali ini. Tidak punya keinginan tapi ternyata di tempat yang mulia. Kalau ada yang punya keinginan untuk mondok lalu bisa masuk ke tempat mulia, iya, karena memang dia punya keinginan. Tapi ada dia tidak punya keinginan. Dia nggak pengen masuk pondok, enggak. Sama uminya suruh mondok. Abinya mondok, enggak mau umi, enggak mau umi. Tapi ternyata anak tersebut masuk pondok pesantren. Maka dia juga beruntung. Kenapa? Dia sesungguhnya dipilih oleh Allah. Biarpun dia belum menikmati. Sebab kalau Allah tidak memilih akan dibiarkan sana. Di tempat yang jauh dari kebaikan. Di tempat kemungkaran. Di tempat kehinaan. Akan tapi pada kenyataannya, ini khususnya masih gundah hatinya. Atau katanya ibuku yang nyuruh, bapakku yang nyuruh. Bukan kemauanku. Apapun bentuknya sayang. Kalian kok bisa duduk di tempat mulia? Karena dipilih oleh Allah. Yang belum mau, bukan dari kemauannya, yang belum tenang hatinya, ternyata kalian tidak boleh keluar dari tempat yang mulia. Cuman bedanya antara dua orang ini. Kalau kalian dengan ketenangan hati kalian, dengan kesenangan hati kalian, kalian bisa menikmati hidup kalian nyaman, enak. Tapi yang tidak merasa senang di tempat ini, kalian pun masih dipilih oleh Allah. Cuman bedanya yang tidak merasa senang, gelisah, capek. Tapi biarpun capek dia, tetap dipilih oleh Allah. Buktinya masih berada di tempat mulia, tapi capek. Makanya jangan menjadi orang capek. Ini ada sebuah kisah, sayang soleha. Suatu ketika ada sebuah pondok pesantren. Ada sebuah pondok pesantren. Ada seorang yang hidupnya itu melimpah, kaya raya. Sampai mobil dipegangi sendiri, dan itu zaman dulu, nah, belum ada handphone, belum ada ini. Ibunya itu paling susah. Ibunya itu ngajari yang tidak baik, kalau pergi kemanapun ibunya pasti membawakan kaset video zaman dulu tuh. Jadi kalau pergi ke luar negeri pasti kaset video, film-film begitu. Di rumahnya bebas dengan kekayaan orang tuanya. Ada rumah kamar sendiri, bahkan rumah sendiri, ada kendaraan sendiri. Itu tahun 9, ayahmu pun belum lahir kayaknya. Atau ayahmu masih seumur, ayahmu masih muda waktu itu. Suatu ketika anak muda ini lewat sama ayahnya, melihat di sebuah pondok. Ya, itu apa sih ya? Itu pondok le, bahasa Jawa. Pondok le. Ya, abah, di pondok tuh enak nggak sih? Udah bingung orang tuanya ngomong. Mau enak gimana? Ya enak ya, nggak enak gitu dong. Lewat. Pulang dari bepergian, lewat pondok itu lagi ngomong. Ya. Itu kan yang kemarin pondok baik. Iya. Pondok sih enak nggak sih ya? Ayah tidak berani ngomong. Ngomong enak ternyata nanti tidak enak. Memang kenapa sih nak? Aku pengen pondok ya. Ah, yang bener. Ayah itu bingung kok tiba-tiba anak ini pengen pondok di rumah dengan kemewahan. Sampai di rumah nanya, ya boleh enggak saya mondok ya? Ya boleh lah, kamu kan sudah masuk SMA saya. Nggak apa-apa bah, saya pengen mondok. Akhirnya dia pengen mondok. Di pondok sama ayahnya dikasih baju sedikit. Waktu itu masih ada cenguan sebulan sekali. Baju nggak banyak. Kenapa? Kata orang tuanya, alah paling nggak kira betah di pondok, nggak kira kerasan di pondok. Sudahlah masuk pondok, dibayari semuanya. Ayahnya sudah siap-siap menjemput bulan depan. Waktu kunjungan ayahnya nggak terlalu banyak bawa baju juga, karena nggak mungkin kerasan anak saya gitu. Tak taunya waktu datang pertama kali ke pondok, kunjungan pertama, ini cerita setelah lama kisahnya. Saya heran sama anak saya, nak gimana mondok nak? Enak? Wah seru bah, seru.
Anak laki-laki ngomong seru. Seru gimana? Wah, kalau mau mandi ngantri, bah. Jadi cerita itu bukan sedih. Ajib. Bangga dia. Ngantri, bah. Yang ngantri kan gayungnya. Yang ngantri bukan orangnya. Gayung itu apa? Mikrofon. Jadi gayung ngantri. Kita main bola sambil ngantri, bah. Wah, seru, bah. Sampai ayahnya bingung. Kamu kesan nak? Kesan, bah. Kesan, bah. Senang. Ayahnya tuh bingung. Ini bener tak? Pulang ayahnya. Bulan berikutnya dibawain baju sampai anak itu menjadi orang yang sukses, tapi melanjutkan bisnis ayahnya, tapi akhlaknya baik. Seorang pebisnis. Tapi sebaliknya. Berarti ini orang dipilih oleh Allah. Di rumah, mobil, megang sendiri. Kemewahan ada di rumahnya. Ternyata kalau sudah dipilih oleh Allah, dia sendiri minta. Karena dipilih oleh Allah. Sebaliknya ada sebuah kisah. Di pondok, ada seorang santri, yang dia tuh nggak mau masuk kelas. Nangis kerjaannya. Suruh masuk kelas nggak mau. Dipertahankan sebulan, diingetin nasihati nggak mau, ganggu betul. Yang lain sekolah nggak mau, tetap di kamar, nangis. Akhirnya pengurus pondok menganggap mungkin karena di rumahnya biasa manja dan sebagainya. Dinasihati terus saja, ya dinasihati sampai tetap nggak mau, pengen pulang akhirnya. Di bulan keempat atau kelima begitu, kalau 3 atau keempat pokoknya minta dipulangin, pulang. Diantarkan sama ustadz. Sayang, diantarkan. Rupanya sudah naik kendaraan begitu, berhenti. Sudah berhenti itu naik angkot, berhenti lagi. Itu naik tumpangan, sampai nggak ada angkot lagi, angkotan umum. Kendaraan umum sudah nggak ada lagi. Sampai waktu itu, kalau nggak salah, katanya mobil bak untuk bawa rumput, dia naik di situ. Sampai jalan lagi, berangkat pagi sampai ke tempatnya sore. Rumahnya ke sekitar bukit begitu, kaki bukit itu naik ke atas. Jam 4 sore, 5 sore begitu, jam 4 sore. Rumahnya rumah reot, gede, bolong-bolong begitu. Ada kambing di situ. Terus ayahnya nggak ada di rumah. Ayahmu di mana? Nggak tahu. Rupanya ayahnya lagi ke kebun nyari kayu. Sudah begitu, ini musibah bagi sang ustadz, sakit perut ini. Sampai tidak dilupakan kisah ini. Ustadznya sakit perut. Ada toilet di mana? Bingung, mana ada toilet tempat ini? Itu ustadz. Sama santri kasih tahu, itu ustadz. Akhirnya ustadznya ke belakang. Hanya lobang dikasih injakan begitu. Dikasih tutup pakai karung di arah yang banyak umat, banyak manusianya. Yang ke kebun kebuka. Ini biasa di pondok bisa nutup aurat ini. Ustadz, aduh gimana gini nih? Mau nggak mau. Dan memang sepi di hutan, kayak hutan jauh dari pemukiman. Akhirnya Ustadz duduk di situ, nongkrong di situ, buang air. Setelah tuntas, tiba-tiba bapaknya datang, ayahnya datang. Kaget ayahnya, ada apa Ustadz? Anak bapak nggak mau lagi di pondok. Nangis ayahnya. Kenapa? Apa nggak enak di pondok? Apakah kurang pelayanan? Nggak, di pondok ada air, tempat tidurnya kasur, makan enak. Padahal di rumahnya kayak seperti itu. Di rumahnya ternyata tidurnya hanya sekedar kayak dari bambu, ranjang pakai bambu, kemudian dikasih selimut rusak begitu, tidur di atasnya. Coba bayangkan. Yang satu tadi sayang, seorang anak dengan kekayaan yang melimpah karena dipilih oleh Allah, dia tinggal di pondok dan menikmati keadaan di pondok. Itu namanya pilihan Allah. Satu lagi, mohon maaf, hidupnya di rumah adalah dengan pas-pasan, serba kekurangan. Dia cari air pun susah, ngambil air ke tempat yang jauh, buang airnya seperti itu. Tidurnya ala kadarnya, di sampingnya kambing. Kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, padahal di pondoknya jauh lebih enak. Dan yang memondokkan ada orang biayai. Yang membiayai ada, digratisin. Ternyata tidak mau. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Maka dari itu anakku yang salehah, kalian dipilih oleh Allah, termasuk yang nggak betah ya, yang nggak kerasan, banyak istighfar. Sebab apapun bentuknya, kalian telah dipilih oleh Allah. Kemudian apa di sini kalian? Kalau di luar pondok kalian tidak bisa melakukan sholat berjamaah, membaca zikir, lingkungan yang terbatas kalian aman, tidak ada yang mengganggu sayang solehah. Coba kalau kalian di luar, pergaulanmu di luar sana, Buya pilih anak yang paling baik, paling soleh, paling baik, paling solehah. Kalau lagi keluar, ya, kalian baik, tapi di luar ingin mengganggu kalian. Tapi kalau di pondok, subhanallah, terkurung aman, permainan ada di dalamnya. Apalagi pondok kamu ini sayang, bukan kayak pondok, kayak tempat wisata. Kalau kalian tidak bersyukur, khawatir hukuman Allah lebih pedih lagi sayang. Kalian lihat pondok-pondok yang lain, Masya Allah seperti apa. Makanya Buya ngajak kalian bersyukur sayang.
Lintaskan panjatan doa setiap malam, ya Allah, berikan pada kami ketentraman hati, Allah. Puji syukur kepadamu, ya Allah, ya Allah. Terus setiap malam ucapkan kalimat itu. Ingat, puji syukur kepadamu, ya Allah, kau telah tempatkan kami di tempat ini, ya Allah. Puji syukur kepadamu, ya Allah, telah kau tempatkan kami di tempat ini, ya Allah. Yang paling gelisah hatinya, jangan sampai kalian dikeluarkan. Pengennya kalian dari SMP di sini, SMA di sini, masuk kuliah sesuai dengan rekomendasi pondok, sampai kalian sukses dunia akhirat. Amin. Sayang ya. Jadi kalian harus bangga. Kalian pondok ini bangga. Apapun bentuknya, yang sedih, yang katanya susah, kalian masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pesan untuk orang tua kalian, sayang. Kalau sudah sampai di rumah, kalau di sini kalian patuh dengan guru, dengan yang pengurus, dengan murabbiyahnya. Tapi kalau di rumah kalian, dengan orang tua kalian, kalian harus menyejukkan hati beliau. Gini sayang, orang tua mulia nyekolahkan kalian, mondokkan kalian, karena apa? Demi kemaslahatan kalian. Tugasmu di pondok hanya 4. Makan, tidur, belajar, main. Makan, tidur, belajar, main. Makan, tidur, belajar, main. Ayahmu cari uang. Maka dari itu sayang, Buya berharap kalian harus punya tata krama kepada orang tuamu lebih lagi, termasuk di saat telepon. Nanti ada saat telepon yang sopan, yang santun. Biasakan tolong kepada orang tuamu minta kepada 4 hal ini. Biasakan ke orang tua kalau telepon orang tua. Ini penting untuk kalian biasakan, catat nanti. Mungkin jadi setiap kali telepon orang tuanya, ketemu orang tuanya jangan lupa. Yang pertama adalah, sayang dengar, ngucapin terima kasih. Makasih Abi, Umi. Kalau kalian berani mengucapkan ini, ya Allah akan berikan karunia agung kepada kalian. Berterima kasih pada orang tua. Abah, Umi, atau Abi, Umi, atau Mama, Papa, terserah. Seperti kebiasaanmu, terima kasih, ucapin terima kasih. Yang tulus. Kenapa adek? Umi dengan rela membiayai kami di pondok. Umi abinya dengan sukarela menghantarkan kami ke pondok. Kami ucapin terima kasih Abi. Terima kasih. Kalau kalian mengucapkan terima kasih, la azidannakum. Karena syukur kepada Allah, caranya berterima kasih kepada manusia. Berarti kalau kalian terima kasih pada manusia, ayah ibundamu, maka itu syukur kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan untuk kalian. Yang pertama apa? Ngucapin terima kasih. Kalau telepon Umi, makasih telah diizinin mondok. Umi dengan jerih payah, Umi susah, Umi capek, kami hanya di pondok, hanya makan, tidur, sekolah. Makasih Umi. Ini kalimat terima kasih harus kalian hadirkan. Kadang kita sering lupa. Dipikir mondok itu kepentingan orang tua. Bukan sayang, itu kepentingan kalian. Demi masa depan kalian. Terima kasih kepada orang tua. Terima kasih pada orang tua. Kemudian, yang kedua, minta maaf. Sambil menyebut suaramu yang lantang dulu sebelum mondok. Sekarang mondok kan berbeda. Dulu mungkin suka marah-marah. Ingat enggak dulu waktu kecil mau minta sesuatu sampai gulung-gulung ada. Minta sesuatu sampai nangis, mukul-mukul dengan kakinya ke bumi. Umi kalau boleh gini nih, marah. Itu kan salah. Sekarang sudah mondok. Kalian ucapkan, Umi, minta maaf dulu. Kami waktu masih belum di pondok, perbuatan kami kurang baik, Umi. Ini apa? Minta maaf. 2. Yang ketiga adalah minta ridho dan minta doa. Sudah 3 hal ini kalau kalian biasakan pada orang tua kalian akan sejuk hatinya. Ridho Allah fi ridhol walidain, maka ridho orang tua itu menjadikan sebab keridhaan Allah. Ridho Allah adalah bagaimana orang tua kalian. Ingat apa sayang? Terima kasih. Kalian harus menyadari bahwasanya kalian ini dimuliakan orang tua kalian. Jangan sampai ada yang merasa mohon maaf dibuang. Tidak ada sayang. Ini tempat mulia. Orang tuamu cari duit loh ya. Capek. Kalian tinggal duduk. Tempatnya enak. Maka syukur terima kasih pada orang tua. Yang kedua adalah minta maaf. Yang ketiga adalah minta ridho. Dan juga minta doa kepada orang tua. Ini 3 hal yang selalu kami ingatkan kepada anak-anak untuk biasa dihadirkan. Di saat telepon orang tuanya. Di saat datangi orang tuanya. Kemudian kalian bangun kedekatan sayang. Kalau dengan abinya sama uminya, mohon maaf sayang. Kalau dapat kunjungan, kalian yang dekat. Pegang tangan ibundamu di saat berbicara. Ini termasuk cara berkomunikasi yang baik.
Komunikasikan ibumu bukan hanya dengan lesannya. Kamu yang dekat. Umi, meluk ibundamu, meluk ayahmu. Bangun kedekatan dengan ayahmu. Mungkin ayahmu tidak biasa begitu, ibumu tidak biasa dekat dengan kamu. Kalian dong yang mulai. Sebab kalian anak istimewa. Sampai Buya sampaikan, kalau dekat sama ibu, sama ayah, jangan biarkan tanganmu itu diam. Akan tapi berusahalah kalian, tanganmu mendekat ke telapak kaki ayah ibundamu. Pijat refleksi. Allah, indah. Ini ada silsilah sayang. Bagaimana kalian membangun keindahan dengan orang tua, nanti akan kami hadirkan insya Allah kalau ketemu lagi sayang. Cuman Buya, yang SMA mana sayang? SMA kelas 3? Kelas 2 sayang? Kelas 10? 9, 10, 11. 11 sudah nggak ada? Baik. Baik, untuk kelas 9 juga SMP sudah masuk sayang. Mungkin sekarang saya biar kasih mukadimah sedikit. Kalau ini tadi sudah jelas sayang ya, kalian harus merenung bahwa kalian dalam nikmat Allah. Jangan ada yang merasa dibuang di sini. Ini dimuliakan. Maka terima kasihlah kepada orang tua kalian. Banggalah kalian menjadi santri. Kemudian dengan orang tua yang kedua, kalian berterima kasih pada orang tua. Yang kedua adalah kalian minta maaf. Kemudian ketiga kalian minta ridho dan minta doa. Kemudian ada sayang solehah, ada yang selama ini Buya angkat di media di beberapa tempat, satu ilmu yang jarang dihadirkan. Mungkin hari ini kami kasih mukaddimah, nanti Buya akan datang secara khusus. Mohon maaf sayang, di saat salah dalam hal ini akan menjadi anak yang tidak terhormat. Usia-usia puber, kecenderungan laki dengan perempuan wajar. Akan tapi harus tahu kapan waktunya. Buya ada, nanti ada judul besar namanya Diklat Cinta sayang. Diklat Cinta. Bagaimana orang benar di dalam urusan cinta. Hari ini kita belajar cinta dari sinetron, belajar cinta dari drama, belajar cinta dari omongan temannya, tidak punya ilmu. Seorang santri harus punya ilmu, karena Nabi mengajarkan cinta. Ini Buya kasih mukadimah, termasuk ustazahnya juga, yang jomblo-jomblo nih. Aman ya? Ada sayang, gini loh ya, kamu jangan gampang terpesona. Singkat aja sayang, jadi kedepannya Buya akan datang khusus kalau Diklat Cinta itu panjang waktunya. Sebab Buya akan ngobrol dengan hati kalian, agar kalian menjadi wanita terhormat. Di saat kalian harus suatu ketika ketemu orang yang kalian cintai, sudah pada waktunya, dan dalam keadaan terhormat, kalian tidak bisa diganggu. Kalian wanita mulia, tidak boleh diganggu, hanya karena rayuan gombal, tidak bisa. Biasanya yang sudah mampu berpikir adalah nanti anak-anak kelas SMA secara umum, SMP kelas 3 sudah bisa diajak bicara. Gini sayang, cinta itu indah harusnya. Tapi hari ini ditumpangi oleh syahwat. Anak-anak di luar tidak mengerti cinta, ngertinya syahwat dipikir cinta. Dia langsung mencintai, pacaran dan seterusnya. Cinta itu tidak serta-merta sayang. Cinta itu tidak serta-merta. Nggak ada orang langsung jatuh cinta. Misalnya mohon maaf, kalian atau Buya misalnya, laki-laki misalnya, melihat perempuan cantik di layar, langsung aku jatuh cinta. Nggak mungkin. Ngelihat laki-laki ganteng jatuh cinta, nggak mungkin. Pasti ada prosesnya. Ya prosesnya kadang tidak disadari. Maka ke depan, anak-anak muslimah ini kalau belajar ilmu cinta ini, nggak ada yang bisa ngerayu dia. Gagah. Wibawa. Kamu ini siapa? Ente siapa berani-berani begitu? Dia mengerti kapan dimuliakan, kapan direndahkan. Kalau ada laki-laki dia ngirim, aku cinta padamu, kurang ajar dia. Dipikir saya itu kayak barang murahan bisa diambil di pinggir pasar, di pinggir jalan. Tidak. Saya menjadi wanita mulia, saya gagah, saya istimewa. Nanti ada Diklat Cinta sayang. Dalam mencintai itu perlu ada proses. Biasanya begini. Singkatnya, sebetulnya akan kita mulai dari para pembimbing biasanya. Supaya mereka bicaranya dengan mereka adalah sudah bisa mengarah kepada pendidikan hati. Sebab kalau sudah terlanjur mencintai, itu lawan orang tuanya dilawan. Gurunya dilawan sampai Allah dilawan karena dia belum punya filter agama. Sehingga melakukan kehinaan. Kenapa ada anak 17 tahun berzina, 14 tahun berzina, 5 tahun berzina? Karena dia tidak mengerti bagaimana mencintai. Gini sayang, SMA kelas 3. Bismillah. Cinta itu rasional. Cinta itu rasional. Kalau tidak rasional bukan cinta. Kalau cinta tidak rasional namanya cinta buta. Kalian tahu cinta buta?
Gula Jawa rasa coklat. Bodoh atau tidak? Masa gula Jawa rasa coklat? Kalau kata penyanyi Jawa Timur, gombelah titik-titik kucing rasa coklat. Lebih serem lagi. Jadi orang cerdas tuh nggak mudah jatuh cinta. Pasti ngatakan, siapa ente? Mungkinkah ente saya cintai? Nggak mungkin dong. Orang level apa kau nih? Saya ini santri loh ya. Saya muslimah, hebat. Urusan sama kamu, no. Nggak bisa dirayu. Wanita hebat seperti itu. Dan kita akan cetak anak-anak kita menjadi wanita mulia. Nah ini, cinta itu rasional. Sehingga jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan akal sehatmu yang membukanya. Sebab hari ini anak-anak usia SMP, SMA, tiba-tiba hatinya yang menyambut rayuan, bukan akalnya. Sehingga gampang terpesona. Sehingga laki-laki itu, sehingga mungkin seorang anak gadis sudah jatuh cinta pada seorang laki-laki, di saat ditanya, apa sih keistimewaannya kok kamu cinta ke dia? Nggak tahu. Bukan dari keluarga yang baik, bukan seorang laki-laki punya prestasi, hanya karena tergiur, terpesona dengan rayuan. Ini Buya kasih ilustrasi sayang. Nanti adalah pendidikan khusus, anak-anak yang kelas gede nanti, ruangan spesial khusus, lebih dingin lagi dari saat ini. Kalian hatimu sejuk, jadi perempuan mulia. 1000 laki-laki mengganggu, tidak. Kamu ini siapa? Dan memang, kita harus mulai berbicara dengan anak-anak sudah kelas dewasa ini, tentang masa depan pasangan. Bukan menyuruh pacaran, tidak. Harus justru pasang kriteria. Suamiku harus laki-laki yang begini loh ya. Baik dengan bapak ibunya. Suamiku harus laki-laki yang lembut. Suamiku laki-laki yang mulia. Suamiku bukan laki-laki murah. Kalau ada di otaknya, nggak bisa diganggu. Ada rayuan gombal, ya. Siapa ente? Siapa kamu? Jadi lihat, cinta itu rasional. Kemudian, dalam mencintai ada fase-fasenya. Ada fase. Nggak mungkin langsung jatuh cinta. Ada fase kekaguman sayang. Insya Allah lebih spesial nanti. Ini hanya beri isyarat saja biar kalian punya kerinduan. Makanya jangan belajar dari sinetron. Belajar cinta dari Valentine Day. Belajar dari drama Korea. Tiba-tiba langsung jatuh cinta dan sebagainya. Terjerumus. Tapi dengan kecerdasan kalian, makanya ini seperti fardu ain. Kami katakan ini fardu ain. Banyak orang terperosok. Alangkah banyaknya akhirnya apa? Dianggap cinta padahal itu syahwat. Cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Orang menjual syahwat bukan jual cinta. Cinta tidak bisa dijual. Cinta adalah keindahan sayang. Cinta adalah segala cinta keindahan. Cinta tidak akan menodai. Cinta akan merendahkan. Cinta tidak akan menghancurkan. Cinta akan mengangkat. Ini gambaran singkat semacam ini. Nanti insya Allah Buya ingin hadirkan kepada kalian bagaimana mencintai, bagaimana mencari cinta. Nah, Buya kasih singkat fase-fase mencintai. Orang tidak mungkin serta-merta jatuh cinta. Ada fase pertama itu adalah kekaguman. Misalnya di kampung ada 20 laki-laki, anggap saja 50 laki-laki, ada 5 mengagumkan. Apa makna kagum di sini? Kalau kagum di sini, kalau dia lewat mau tidak mau kita noleh, pengen lihat dia. Lihat dong, jatuh cinta enggak, cuman dia ada punya daya tarik sendiri. Kalau dia ngomong, kita mau tidak mau mesti mendengarnya, mengagumkan dia. Tapi ini kalau tidak dicermati, tiba-tiba mencintai nanti, repot. Dia punya rayuan gombal. Jadi pertama ada kekaguman. Kalau kagum ini wajar. Makanya ini kita terpesona kalau melihat. Pokoknya kalau lewat mesti lihat, kita perhatikan. Lihat. Mau tidak mau kita bawa. Mungkin sopan santunnya, tutur katanya yang indah. Mungkin dia adalah orang punya bakat tertentu. Kita noleh. Setelah itu marhalah atau fase berikutnya ada fase kecenderungan. Di antara 5 yang mempesonakan tadi, ada salah satu dari mereka itu lebih cenderung aku pada dia. Mungkin kecocokan perilakunya dan sebagainya, mungkin orang tuanya baik, dan masih banyak hal yang ada pada orang tersebut yang menjadikan kita semakin cenderung. Di antara 5, 1 mengerucut. Kemudian setelah itu, mulailah waktu untuk jatuh cinta. Apakah aku harus menjatuhkan cinta kepada dia atau tidak? Berpikirlah, ini loh kecerdasan. Aku masih sekolah. Cinta itu indah, harus diabadikan. Cinta itu indah, harus diabadikan. Kalau tidak abadi itu bohong. Mengabadikan cinta dengan apa coba? Dengan pernikahan. Nanti kalau kita jelentrehkan dengan pelan, panjang lebar, kalian akan mengerti.
Kalau cinta bukan urusan untuk menuju ke pernikahan, pasti cinta bohong. Mana ada orang mencintai, aku cinta kamu 1 bulan saja ya, bulan depan nggak usah. Nggak ada. Nggak ada. Pasti selamanya sampai di surga. Nah ini kecerdasan. Setelah itu dia berpikir, setelah dia punya kekaguman, punya kecenderungan, kemudian setelah itu, setelah ada kecenderungan, dia akan memutuskan mencintai atau tidak. Sehingga seorang perempuan cerdas, aku masih sekolah, aku masih kuliah, ibuku juga belum tentu mau kalau aku membangun cinta dengan dia, ayahku juga, dianya juga belum tentu. Kalau begitu, sudahlah, aku tidak akan memutuskan untuk mencintai, biarpun dia adalah cocok dengan aku. Bentar dulu. Dia cerdas, sehingga nggak mudah jatuh cinta. Yang jadi masalah, sudah mudah terpesona, komunikasi, sayang-sayangan, cinta-cintaan. Lihat, na'udzubillah, orang tua dilanggar, Allah pun akhirnya dilanggar. Ini gambaran sayang, ini muqaddimah. Insya Allah nanti suatu ketika, dia akan datang, biasanya harus ada teh dinginnya, suasana yang indah, ya sayang ya. Karena wanita mulia, tidak boleh diganggu. Segala perempuan rendah, di pinggir-pinggir, disapa laki-laki, lakinya nyapa sekali. Dek, nyapanya sekali, nolehnya 4 kali. Perempuan murah, nyari lagi, mana siapa yang nyapa sekali? Tapi perempuan hebat, perempuan mulia tidak bisa. Laki-laki nyapa dia, siapa dia? Sampai dalam guyonan Buya, jika ada anak-anak Buya ini, kok ada laki-laki di pinggir jalan mengganggu, ambil sandal, lemparkan mukanya, dapat hadiah. Oh ini laki perempuan hebat, nggak bisa diganggu, enak banget. Kamu di siapa sih? Perempuan harus hebat, jangan mau direndahkan. Hari ini banyak perempuan direndahkan, rayuan gombal, dizinai, tiba-tiba lari. Kalian anak-anakku yang mulia, paham sayang ya? Harus mulia insya Allah. Ini gambaran sederhana kenalan dengan Buya. Pertama tadi, kalian harus syukur jadi santri, kemudian orang tua. Sekarang untuk menjaga diri kalian, yang paling bahaya adalah urusan cinta. Sebab kalian akan kuliah nanti. Insya Allah Buya akan datang secara khusus, yang khusyuk ya dengan Buya. Kalau Buya sekelas-kelas 20 orang yang serius, sampai lihat, saya menjadi perempuan yang hebat, tidak bisa diganggu. Rayuan nggak akan terpesona. Suamiku sudah ada di otakku. Suamiku, kriteria suamiku sudah ada di sini. Suamiku harus begini, 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 begini. Nggak mudah diganggu. Di luar dirayu kayak apapun, siapa ente rayu? Ente punya kelebihan apa? Sekolahmu di mana? Ngajimu di mana? Gurumu siapa? No. Kalian hebat. Itu saja sayang ya. Ini perkenalan dengan Buya. Ada sebuah lagu. Buya punya, sesaat Buya punya lagu sayang. 1 lagu. Lagu adalah lagu muqaddimah cinta, agar namanya apa ya? Buya banyak lagu. Hari ini Buya sajikan untuk kalian, khususnya ustadzah yang jomblo. Jomblo yang terhormat. Sebab dalam nada nanti adalah jauhkan kami dari tersungkur. Makanya jangan sampai kamu komunikasi itu membangun cinta halus, memutuskan mencintai itu bahaya sekali. Sebab gini loh sayang, kalau orang salah makan sakit perut. Kalau salah mencintai sakit seumur hidup. Coba suaminya orang jahat, suaminya orang gak benar, suaminya orang khianat, suaminya mana enaknya? Suamimu adalah siapa sayang? Suamimu adalah nanti laki-laki soleh, lembut perilaku, matanya terjaga. Makanya kalau itu milik, jangan hanya asal dirayu. Mau yang rayu itu, kalau berani ngerayu 1 perempuan, barangkali itu ngerayunya 1000 perempuan, nge-share-nya ke banyak orang. I love you, rupanya 6 orang yang dikirim bareng-bareng. Laki-laki pengkhianat, bukan. Itu bukan laki-laki kalian. Laki kalian hebat. Laki kalian khusyuk. Laki kalian sangat mencintaimu. Laki kalian terhormat. Laki kalian sangat menjaga dirimu. Mungkin lihat kamu aja gak berani. Sudah ngerti calonmu ya, sudah tunangan, gak akan lihat wajahmu. Kenapa? Ini harus aku lihat di saat halal. Gak mau menjaga. Sekarang gak ada apa-apa, berani manteng, berani nyimpen fotomu, kurang ajar banget itu laki-laki. Kok ada berani nyimpen foto? Kamu harus perempuan hebat. Oh, fotoku disimpan sama dia, batal. Enak aja, belum apa-apa kok disimpan. Jadi kau merendahkan aku setiap hari ya. Kau lihat fotoku, ini perempuan hebat, anak Tursina hebat. Sallallahu Nabi Muhammad. Sayang ya. Insya Allah nanti Buya hadir. Dan sekarang Buya hadirkan, kemarin kita ada di Malang. Di hotel apa ya? Di Malang. Hah? Ada yang ikut? Ayahmu kayak ikut? Tidak ada ayahnya ikut pasti. Di mana? Apa? Haria Gajayana. Itu adalah masalah diklat cinta dan peminatnya Masya Allah anak-anak. Bahkan nih mak-mak juga banyak. Karena perlu bercinta yang benar saya. Bukan cinta hawa nafsu, bukan cinta syahwat saya.
akan tapi cinta yang logis, cinta yang masuk akal. Baik, ini saja. Ada sebuah lagu sebagai penutup, namanya Menanti Harapan. Itu ceritanya sayang, Buya tuh paling nggak senang ditemani sama jomblo-jomblo. Kalau, sini juga ya. Akhirnya karena di mobil itu saat jomblo semuanya, saya buatkan lagu jomblo. Semoga segera berakhir kisah jomblo kalian. Tapi untuk kalian belajar dulu, maksudnya ustadzahnya. Kalian belajar, bener sayang, ilmu cinta harus dibahas. Makanya kami sampaikan, parenting juga orang tua. Kalau sudah anak mulai dewasa, itu perlu diajak bicara justru. Sebelum dia mencuri-curi cinta, diajak bicara. Dipasangkan, tanamkan kriteria. Laki-laki harus mencintaimu yang kau cintainya begini loh sayang. Ada di otaknya kriteria. Sehingga kalau ada laki-laki berlalu dalam pikirannya, tapi tidak sesuai, mudah dibuang. Itu ditanamkan dalam dunia, misalnya kerajaan-kerajaan di Belanda, di Inggris. Itu ditanamkan, yang boleh menikahimu hanya orang begini. Gitu, ditanamkan loh itu. Sehingga bisa diganggu oleh siapapun gak terpesona. Karena calonku adalah itu. Seorang muslimah harus lebih mulia. Anakku terhormat, wanita mulia. Mulia. Terhormat. Insya Allah, syukran sayangnya. Harus, gak bisa diganggu. Insya Allah. Baik, mari kita berdoa yang saya. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya yang lebih spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari. Berikan ketentraman di hati mereka di tempat mulia ini, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu pun dari mereka yang keluar dari kemuliaan ini, Allah. Orang tua mereka mudahkan segala urusan mereka. Tambahkan kecintaan mereka kepada orang tua mereka. Dan tambahkan kecintaan orang tua mereka kepada anak-anak kami ini, Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang untuk anak-anak kami, dari para guru, para murabbiah, para pembimbing, berikan pada mereka segala kebaikan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kami ingin anak-anak kami sukses. Ya Allah, anak-anak kami ini sukses dunia dan sukses akhirat. Jaga hati mereka, jauhkan mereka dari sebab kehinaan, ya Allah. Ya Allah, jaga hati mereka. Jangan sampai mereka mencintai sesuatu yang menjadi sebab kesengsaraan. Jangan sampai mereka mencintai sebab murka-Mu. Akan tapi kami mohon, ya Allah, jadikan apapun yang kami cintai adalah yang Kau ridhoi, ya Allah. Dan jadikan cinta di hati kami cinta karena-Mu, ya Allah. Dan jauhkan mereka dari segala kehinaan, ya Allah. Jauhkan mereka dari segala kehinaan di dunia dan di akhirat. Jaga syahwat kami, syahwat mereka. Jaga pandangan kami, pandangan mereka, ya Allah. Muliakan kami, muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat. Jadikan mereka wanita solehah, wanita mulia. Dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, di mana mereka, dari mana mereka, siapa orang tua mereka. Kami ingin orang tua mereka bangga dengan anak-anak ini. Guru-guru mereka bangga dengan anak-anak kami ini. Dan mereka bangga dengan diri mereka sendiri sebagai seorang santri. Kami mohon, ya Allah, orang tua mereka yang sempit rezekinya, dulu lapang rezeki, sekarang sempit, kami mohon lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Wujudkan keindahan rumah tangga orang tua mereka, ya Allah. Jika ada di antara mereka, ya Allah, yang rumah tangga orang tua mereka ini, Allah, jika ada di antara anak-anak kami mempunyai orang tua yang sering cekcok dalam rumah tangga mereka, kami mohon berkat kehadiran anak-anak kami di tempat mulia ini, berikan kebahagiaan pada orang tua mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki, ganti dengan cinta. Dan kami mohon jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam cinta, indah di dunia hingga kelak di surga. Dan kami mohon, ya Allah, lestarikan lembaga ini pendidikan, lestarikan yayasan ini, lestarikan pesantren ini, Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau yang memudahkan untuk membangun dan Engkau juga Maha Kuasa untuk menjaga. Maka kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Apakah yang berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang di tempat ini dengan panjatan doa. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Segala kemuliaan. Dan kirimkan ke tempat ini, Allah, hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon para orang tua, para santri ini, Allah, jadikan mereka orang tua yang menitipkan anaknya dengan penuh ketulusan, sehingga mereka adalah menjadi pendukung-pendukung terpenting di tempat ini, pendukung-pendukung yang asas di tempat ini.
Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, syukran sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.